Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bunyi, nada, intensitas, taraf intensitas, dan efek Doppler. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering mendengar yang namanya bunyi. Nah, apa sih itu bunyi? Bunyi yaitu getaran yang merambat. Getaran yang merambat yaitu gelombang. Artinya, bunyi adalah gelombang. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan gelombang pada air laut yaitu contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getarannya. Tapi beda dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarannya. Gelombang bunyi merambat dengan cara meregangkan dan merapatkan medium atau udara di sekitarnya. Tapi teman-teman perlu ingat ya, bahwa bunyi itu perlu medium untuk dapat merambat dan terdengar. Medium yang paling utama yaitu udara. Kalau saya lagi ngomong gini nih, pita suara saya getarin udara di sekitarnya. Dan getaran itu merambat sampai akhirnya ditangkap oleh pendengaran manusia. Tapi medium tidak harus udara, bisa benda padat atau benda cair. Semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyi merambat. Prinsip merapat dan meregangnya udara ini digunakan pada speaker untuk menghasilkan suara. Kalau kita merhatiin nih, di speaker yang gede kayak yang di konser atau di kondangan gitu, kita bisa nemuin kayak kerucut lebar bakal naik turun atau maju mundur waktu speaker lagi bersuara. Gerakan speaker ini diatur oleh elektronik yang ada di speaker untuk menghasilkan rapatan atau regangan di udara dan hasilin bunyi. Ngomongin soal lagu nih, kita pasti dengar nada. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Tapi apa sih itu nada? Jadi, nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyinya. Jadi, semakin sering udara digetarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyinya dan semakin tinggi nadanya. Pada umumnya, manusia bisa mendengar bunyi di frekuensi rentang 20-20.000 Hz. Rentang ini disebut audiosonik. Selain bisa dengarin bunyi pada rentang ini, kita juga bisa menghasilkan bunyi di rentang ini. Contohnya, ada Judika yang bisa bernyanyi dengan nada tinggi. Memang takkan mudah bagiku untuk lupakan segalanya. Aku pergi untuk dia. Dan Ariel Noah yang bisa bernyanyi di nada rendah. Udang di dalam laut, mendengar engkau meninggalkanku. Berdasarkan frekuensinya, bunyi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Bunyi infrasonik mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besar frekuensinya. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi ini yaitu gajah dan hiu. Selanjutnya yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi ini yaitu manusia. Selanjutnya yang ketiga itu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik sulit menembus hambatan dengan struktur padat. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi ini yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Selain nada, kalau kita lagi putar musik di HP kita, pasti kita mengatur yang namanya volume suara. Supaya nggak terlalu kencang
atau nggak terlalu pelan. Artinya, volume suara adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi tergantung pada amplitudo bunyi. Semakin besar amplitudonya, maka semakin kuat pula bunyinya. Kekuatan bunyi bisa disebut sebagai intensitas bunyi atau I yang didapat dari gelombang bunyi atau P dibagi dengan luas permukaan yang dijangkau bunyi atau A. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, maka semakin rendah intensitas yang terdengar, karena semakin luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi. Sama dengan frekuensi, intensitas juga punya ambang batas agar bisa terdengar oleh manusia. Umumnya, kita bisa mendengar suara paling rendah dengan intensitas 1 pikowatt atau 10 pangkat min 12 watt. Kalau di bawah itu, kita tidak bisa mendengarnya. Kalau kita mau menghasilkan bunyi yang terdengar 2 kali lipat lebih besar, ternyata kita harus meningkatkan intensitas 10 kali lipat. Jadi, kita bisa pakai skala logaritmik untuk menyatakan kerasnya bunyi. Besarannya dinamakan taraf intensitas dengan satuan desibel. Taraf intensitas ini bisa dihitung dengan persamaan TI sama dengan 10 logaritma intensitas bunyi dibagi dengan intensitas ambang. Nah, dengan pakai desibel, perhitungannya menjadi lebih mudah. Kalau intensitas bunyi menjadi 10 kali lipat, maka taraf intensitas bertambah 10 desibel. Kalau intensitas bunyi bertambah 100 kali lipat, maka taraf intensitasnya bertambah 20 desibel. Nah, kalau 1000 kali lipat intensitas bunyi bertambah, maka taraf intensitasnya bertambah 30 desibel. Dan berlaku seterusnya. Selanjutnya, efek Doppler. Apa sih itu efek Doppler? Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Di dalam kehidupan sehari-hari, contoh fenomena efek Doppler dapat kita temukan, misalnya saat mendengar bunyi sirene mobil pemadam kebakaran dari kejauhan. Semakin mendekat ke arah kita, frekuensi suaranya semakin jelas, dan sebaliknya. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan frekuensi yang didengar dan dihasilkan.